Mantap ya teman-teman. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau merakit lagi setrum PAC model pakai transistor D718, dan untuk trafonya saya menggunakan trafo bekas UPS komputer ya guys. Seperti biasa, si trafo ini saya dapatkan di lapak barang bekas ya. Kebetulan kemarin saya habis nyari rongsokan, saya dapatkan trafo ini dan saya mau mencobanya ngerakit lagi jenis PAC ya, atau inverter PAC yang pakai transistor ya teman-teman. Ini kebetulan ininya sudah saya ubah ya gulungannya ya teman-teman. Hanya saja ini di jalur yang outputnya yang saya pergunakan hanya 2 jalur saja. Ini saya pilih yang paling besar arusnya ya teman-teman. Jadi yang sisanya nih saya lepas, saya buang ya, saya pergunakan ya. Kalau di bagian sekundernya ini enggak saya ubah, cuman yang saya lepas di bagian primernya ya teman-teman. Ini kan kalau kita gunain buat cas aki, ini primer, ini sekunder ya. Yang sekundernya nanti disambung ke TRD 718 di bagian kolektor ya teman-teman. Ini nanti kita pasang sebuah resistor untuk feedbacknya. Kayak biasa aja, saya pakai resistor biasa yang 100 ohm. Yang 100 ohm ini yang 2 watt ya. Kemarin saya mau beli yang 10 ohm, ternyata enggak ada, jadi saya pakai yang 100 ohm aja. Ini kalau wattnya dibesarin malah lebih bagus ya teman-teman. Ini resistornya juga ada 6, jadi masing-masing untuk transistor ini disilang ya, dari kolektor ke basis dan sebaliknya dari basis ke kolektor ya, disilang ya teman-teman. Jadi dari 2 transistor ini dipasang 2 resistor. Nanti dari ininya feedbacknya dipasang pada bagian kolektor ya, kanan dan kiri. Kemudian di sini nanti kita paralel ya, pakai kabel aja di chamber, dihubungkan jadi satu antara kolektor dengan kolektor ya, ketiga transistor ini. Terus saya kasih lihat contohnya ini ya. Ini yang sama dari trafo ini juga. Ini sudah, kalau ini lebih parah ya gulungannya. Kemarin pas dapatnya ini udah di amburadulin seperti ini ya teman-teman. Kalau yang ini kemarin masih utuh. Untuk kokernya ini, kokernya masih utuh, jadi saya lepas, saya bongkar lagi di bagian primernya ya teman-teman. Ini untuk kerennya di bagian bawah sengaja nggak saya pasang ya, cuman saya pakai baut aja nih, baut yang panjang ini, dan sebelahnya juga sama. Jadi apakah bisa berfungsi atau tidak nih si trafonya ya, saya pakai keren di bagian bawah atau keren yang I ya. Kalau yang ini kan E, jadi yang I nya nggak saya pakai. Harusnya kan disilang ya teman-teman, antara keren I dengan keren E disilang, atas dan bawah diselang-seling gitu ya maksudnya. Tapi ini nggak saya pakai, saya pergunakan yang keren E nya aja ya teman-teman. Apakah bisa berfungsi atau enggak, kita lihat nanti hasilnya ya. Oke, kita mulai perakitannya. Saya pasang-pasang dulu ini untuk feedbacknya ya teman-teman, atau umpan balik yang pakai resistor 100 ohm, nilainya 2 watt ya teman-teman. Ini kalau teman-teman belum paham, kalian bisa lihat di Google ya untuk data pinoutnya. Ini sama dengan TR yang TP3055, ini basis, kolektor, dan emitor. Ini sudah saya sambung langsung untuk kaki emitornya ya, nanti ke jalur min aki, dan plusnya nanti ke CT sini ya, CT sekunder ya teman-teman, karena ini menggunakan umpan balik
feedbacknya ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini disilang seperti ini kolektor ke basis, dan pasang lagi satu resistor lagi antara basis ke kolektor seperti ini. Seterusnya dipasang seperti ini ya teman-teman. Buat para strummer yang pemula, silahkan simak baik-baik videonya dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Ini nanti fungsinya sama ya, mengeluarkan bunyi ya, seperti kita pergunaan yang model trapo khusus PAC ya. Nanti hasilnya akan kurang lebih sama ya teman-teman. Ada arus percikan apinya di bagian output trapo ini ya. Tapi saya belum yakin nih kalau current ini enggak saya pasang, kira-kira berfungsinya atau enggak ini traponya. Saya saranin resistornya jangan di bawah 10 ohm ya teman-teman, karena nanti ini akan cepat panas jadi mudah short ya. Dan untuk wattnya, minimal wattnya pakai yang 1 watt ya teman-teman, jangan setengah watt atau yang seperempat, karena ini akan menahan panas, jadi biar nggak mudah short kebakar ya teman-teman. Kalau ada yang bertanya ini gulungannya diubah atau tidak, dan jawabannya nggak saya ubah ya, cuman saya lepas, saya kurangin lilitan di bagian primernya ya teman-teman. Yang sudah saya jelaskan tadi, saya ambil tegangan yang paling tinggi ya, harusnya ini ya, voltasenya paling besar. Oke, sudah selesai pemasangan feedback umpan baliknya ini. Semua resistor sudah saya pasang semuanya. Di bagian kolektor dengan basis saya silang ya. Ini gambarnya seperti ini teman-teman. Sangat mudah sekali ya. Mungkin teman-teman pemula, saya jamin pasti bisa ya praktek sendiri teman-teman di rumah. Terus tinggal kita pasang kabel feedback dari trapo ini ya. Ini kan sebenarnya caju dayanya 0 dengan 7 volt ya. Ini 0, ini 7 volt, ini 7 volt ya. Kalau menggunakan yang khusus trapo biasa step down atau trapo yang dijual pasaran juga bisa ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung pakai trapo, yang penting ada setenya ya. Kalau sengaja saya pakai yang trapo yang dari rongsokan ini, yang bekas UPS komputer, ini dipasang di sini ya teman-teman, di kolektor. Yang satunya pun sama di sini, bagian kolektor juga. Terus kita paralel dari kolektor ke kolektor, di jumper aja pakai kabel seperti ini. Nanti misalkan kalian mau perbanyak transistornya, tinggal di paralel seperti ini ya teman-teman, ditambahkan lagi. Mau pakai yang 10 atau sampai 12 bisa ya. Ini saya yang menggunakan hanya 6 biji. Aslinya sih ada 8 ya teman-teman. Saya beli kemarin, saya beli di Shopee yang transistor D718 ini ada 8, cuman ini ukuran heatsinknya saya rasa kurang besar ya, kurang cukup untuk pemasangan ini TR nya, jadi saya pasang 6 aja untuk pengetesan aja ya teman-teman.
Ini heatsingnya juga saya dapatkan di lapak barang bekas nih. Ini semuanya tanpa terkecuali resistor dengan ini ya, transistornya. Ini saya beli baru, kalau yang lainnya ini saya beli bekas semua. Kalau beli baru kan lumayan ya trapo yang sete ya teman-teman. Ini minimal yang 5 ampere, ini kisaran 100 ribuan lebih. Tapi kalau kita beli di barang bekas, kalau beli yang model bekas UPS ini paling harganya sekitar 20.000 atau 30.000 ya. Sayang sekali kalau kita pakai yang baru, hasilnya pun kurang lebih nanti sama ya. Pakai yang jenis seperti ini traponya, atau pakai yang trapo yang dijual pasaran, maka hasilnya kan sama. Yang penting intinya lilitan primer dan sekundernya masih normal ya, dan nggak bocor pada bagian kerennya ya teman-teman. Terus kita pasang jalur min plusnya ke aki. Saya mau pasang ini dulu di bagian emitornya di sini. Emitornya dapatnya jalur ke min ya teman-teman, ke positif sini. Oke, sudah selesai, tinggal kita lakukan pengetesan. Ini harus lebih teliti ya, jangan sampai menempel. Nih, kawat resistornya jangan sampai menempel dengan yang lainnya, ini yang di pinggirnya, sebelahnya atau di bawahnya, nanti akan mudah koslet. Oke, saya coba tes. Saya kasih beban dulu ya teman-teman. Kasih beban seperti biasa, saya pakai yang 200 watt ya. Lampu pijar 200 watt, kita tes coba. Ini akinya pakai yang 5 ampere aja. Ini ke min, jangan sampai kebalik. Emitornya ke negatif dan plusnya ke sete ya teman-teman. Sini ini jangan sampai kebalik. Nih setenya belum saya sambung kabel ya. Oke teman-teman, saya lanjutin lagi videonya. Sebelumnya maaf tadi saya skip karena saya cek dulu di bagian primernya. Ini primer, nih sekunder ya. Di bagian primer tadi sempat nggak keluar arusnya ya, voltasenya. Ternyata ini lilitannya tadi ada yang ini tersambung dan yang ini ada yang lepas ya. Ini sudah saya pasang kembali seperti semula ya. Ini lilitannya, kawat primernya ada yang terlepas, jadi antara ini kabel yang ini dengan yang biru ini, hitam dengan biru, tidak keluar arus, tidak keluar tegangannya ya teman-teman. Kita coba, mau saya tes lagi apakah ini sudah benar. Kita kasih beban lagi ya pakai lampu. Terus ini juga tadi saya lupa nggak saya pasang ya. Oke, kita lihat arusnya ya teman-teman, ampernya seperti ini. Nah, ini baru bisa ya teman-teman, ini udah keluar arusnya.
pengapiannya sudah lumayan cukup besar ini ya. Tadi yang di jalur primernya ini ada yang lepas, kawat emailnya sudah saya betulin, hasilnya seperti ini. Mantap ya teman-teman, ini baru aja pakai yang 6 TR ya, kalau diperbanyak lagi makin besar lagi arusnya. Ini pakai bohlam yang 200 watt aja masih mampu menyala ini teman-teman. Mantap ya. Apalagi kalau kita pasang sebuah relay di bagian feedbacknya ini, nanti lebih bagus lagi. Ini voltasenya kisaran 300 voltan ya teman-teman, karena ini saya ambil yang paling besar voltasenya, ini output dari trafonya. Wih, mantap. Oke. Oke, karena sudah sore waktunya, sudah terdengar suara azan. Mungkin sampai di sini dulu video saya. Kita lanjutin di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat para streamer dan para subscriber saya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.